Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, sehat? Pagi Bu, alhamdulillah sehat Bu. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga pembelajaran kita hari ini bisa terlaksana ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya untuk kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Ini yang hadir ada Ike, Wahdini, dan Silmi ya. Baiklah nak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan dulu tamu kita hari ini. Ada Ibu Kurnia Afrizal ya namanya ya. Nah, beliau ini akan menilai setiap proses yang akan kita jalani pada pembelajaran kali ini. Paham ya? Jadi kalian seperti minggu lalu harus aktif, harus ada tanya jawabnya, harus bisa menilai presentasi dari teman-temannya. Begitu ya nak? Baiklah nak, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Apa itu yang dimaksud ketidaksamaan? Silakan Silmi. Ketidaksamaan adalah kalimat terbuka yang dilambangkan dengan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Ya, masih ingat ya Silminya ya. Nah, terus kemarin kan parabola itu ada yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Apa yang mempengaruhi hal tersebut? Silahkan Wahdini. Hanya Bu, Ya, nilai hanya yang ya. ada nilai A-nya lebih kecil dari 1 dan nilai A-nya lebih besar dari 1. Ya, manfaat mempelajari materi kita kali ini yaitu misalnya pada sektor perdagangan. Kalian bisa melihat atau kalian bisa mengetahui berapa untung atau rugi dari penjualan gitu ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu menemukan titik uji pertidaksamaan, menggambar grafik pertidaksamaan linier kuadrat, dan menentukan himpunan penyelesaian dengan berbantuan GeoGebra. Langkah-langkah pembelajaran kita hari ini yaitu dengan model pembelajaran discovery learning. Nah, nanti di situ kita ada diskusi kelompok, ada tanya jawab, dan ada kuis di akhir pembelajaran ya. Sekarang Ibu akan memperlihatkan gambar. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah Bu, Ya, ada berapa gambar? ada 2 gambar. 2 gambar. Dapat nggak kalian menemukan perbedaan dari gambar tersebut? Nah Bu, Ya, silakan Wadini. perbedaannya gambar ke 1, pertidaksamaannya arsirannya ke atas, gambar kedua arsirannya ke bawah. Nah, kira-kira apa yang membuat hal itu terjadi? Untuk mencari jawabannya, Ibu akan kirimkan link ke grup WA. Link itu menuju ke Google Classroom. Di sana nanti ada bahan ajar yang kedua tentang sistem pertidaksamaan linier kuadrat ya. Sudah dipahami bahan ajar yang Ibu beri? Sudah Bu. Sudah ya. Sudah, Nah, Bu. sekarang Ibu ajukan pertanyaan. Siapa yang bisa menjelaskan mengapa arsiran pada gambar yang tadi itu pertidaksamaan linearnya ada yang arsirannya ke atas dan ada arsirannya ke bawah? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Silmi, silahkan. Untuk gambar yang pertama, pertidaksamaan linearnya dihubungkan dengan lebih besar. Untuk gambar yang kedua, pertidaksamaan linearnya dihubungkan dengan lebih kecil. Iya, benar ya. Makanya arsirannya ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Nah, selanjutnya kenapa garisnya itu nggak garis lurus biasa, tapi ada terpotong-potong atau terputus-putus? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu, Ike, silakan ke. karena di kedua pertidaksamaannya tidak menggunakan tanda sama dengan melainkan tanda pertidaksamaan Bu. Oh, pertidaksamaan maksudnya misalnya hanya lebih dari dan kurang dari seperti itu ya.
Dengan kelompok yang sama pada minggu lalu, silahkan pada link yang sama tadi menuju ke LKPD. LKPD yang kedua, silahkan kalian berdiskusi per kelompok. Nanti akan dipresentasikan seperti minggu lalu ya nak. Ibu beri waktu 20 menit. Nanti 20 menit kemudian kita akan kembali lagi ke gimmick ini ya. Ya Bu. Ya Bu. Silakan perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Baik Bu. Dari hasil diskusi yang kami lakukan, kami bisa menjawab LKPD 2, di mana jawabannya yaitu Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat, Y lebih besar X ditambah 2, dan Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat, dan Y lebih kecil dari X tambah 2. Kemudian dari gambar grafik tersebut dapat diketahui bahwa ada dua bentuk pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Yang warna merah tersebut disebut sebagai pertidaksamaan linear, sedangkan yang berwarna biru disebut sebagai pertidaksamaan kuadrat. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan kami ada sedikit pertanyaan, yaitu apakah pertidaksamaan kuadrat tersebut terbuka ke atas, dan kami menyimpulkan bahwa pada grafik fungsi Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat ditambah 1 dan Y lebih kecil atau lebih kecil dari X tambah 3 dengan bantuan GeoGebra, yaitu grafik fungsinya dapat terlihat pada layar. Dan kami menyimpulkan bahwa sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat memiliki daerah himpunan penyelesaian, yaitu daerah yang 2 kali diarsir dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui aplikasi GeoGebra. Mungkin sekian dari hasil diskusi kami. Ya, terima kasih Ike. Beri applause untuk Ike, perwakilan kelompok 2 ya. Baiklah anak-anak ibu, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dengan bahasa sendiri? Saya Bu. Silmi, silahkan. Yang dapat saya simpulkan dalam pembelajaran hari ini adalah, kesimpulannya adalah daerah himpunan penyelesaian itu adalah yang kena 2 kali arsir Bu. Pembelajaran kita hari ini pada diskusi kelompok itu penilaian yang terbaik jatuh kepada kelompok 2 ya. Silakan beri applause untuk kelompok 2. Di grup WA ibu akan kirim link itu menuju ke Google Form ya, itu untuk kuis. Apa pendapat kalian atau komentar kalian pada pembelajaran hari ini? Saya senang Bu karena dapat menyelesaikan pertidaksamaan linear Bu. Pertemuan selanjutnya itu adalah menentukan himpunan penyelesaian, daerah himpunan penyelesaian, tapi pertidaksamaannya itu kuadrat-kuadrat. Nah, kalau hari ini kan linear kuadrat, nanti minggu depan kuadrat-kuadrat. Paham ya? Ibu ada sedikit motivasi, yaitu sedikit bisa berbagi, maka banyak bisa memberi. Seperti itu ya. Baiklah, sebelum ibu tutup, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ibu tutup ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.